Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Fauzian. Di sini saya akan sedikit memberikan materi tentang mata kuliah media pembelajaran bahasa Arab, yaitu yang bertemakan kali ini tentang media pembelajaran komponen kebahasaan. Di dalam materi kali ini terdapat 3 poin. Poin yang pertama, media pembelajaran huruf. Yang kedua, media pembelajaran kosakata. Yang ketiga, media pembelajaran struktur bahasa. Langsung saja poin yang pertama, yaitu media pembelajaran huruf. Huruf yaitu aksara dalam tata tulis yang merupakan simbol dari bunyi dan bahasa. Kata huruf berasal dari bahasa Arab, harf atau huruf. Huruf Arab disebut juga huruf hijaiyah. Hijaiyah berasal dari kata haja yang mempunyai arti mengeja, membaca huruf demi huruf. Lalu, huruf hijaiyah terdiri dari 29 huruf yang masing-masing mempunyai bentuk dan karakter yang berbeda pada penekanan bentuk dan titiknya. Oleh karena itu, terkadang anak-anak sulit untuk menghafal dan melafalkan semua huruf hijaiyah tersebut. Terkadang dalam pembelajaran huruf, anak-anak sering tertukar dalam melafalkan huruf hijaiyah, khususnya huruf hijaiyah yang sama bentuknya tetapi berbeda titiknya. Lalu untuk memudahkan mereka, para pemula, khususnya anak-anak, terdapat media yang dapat digunakan untuk belajar bahasa Arab. Yang pertama, media audio. Media audio adalah media penyampaian pesan dan informasi dengan mengarahkan informasi tersebut kepada indera pendengar. Memanfaatkan media audio sebagai media pembelajaran, yaitu tugas guru akan jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan atau tanpa dibantu media audio, terlebih lagi untuk pembelajaran bahasa Arab, karena dialek atau ucapan orang Indonesia berbeda dengan dialek asli dari orang Arab, sehingga untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pembelajaran perlu diperdengarkan ujaran asli orang Arab. Contohnya seperti media audio dari siaran radio, CD atau rekaman kaset, atau program MP3 dan MP4. Media yang kedua yaitu media visual. Media visual yaitu media yang mengarahkan informasi kepada indera penglihatan dan dimainkan langsung, sehingga anak dapat memahami apa yang diajarkan seolah-olah sedang bermain dengan teman bermainnya. Contohnya media papan magnet, kartu huruf hijaiyah, gambar, poster huruf, grafik, bagan, peragaan, dan lain-lain. Contohnya seperti kartu huruf hijaiyah, yaitu kartu yang bertuliskan tentang huruf hijaiyah. Jadi anak-anak lebih mudah belajar bahasa Arab atau huruf hijaiyah dengan menggunakan media tersebut. Yang ketiga, media audiovisual. Media audiovisual merupakan media pembelajaran yang digunakan guru untuk menyampaikan materi agar diterima siswa melalui indera pendengaran dan penglihatan siswa secara terpadu. Contohnya seperti siaran TV, video animasi, slide, rekaman VCD, pentas drama atau sandiwara, dan lainnya. Jadi misalnya seperti video animasi, yaitu animasi dengan menggunakan bahasa Arab, sehingga anak-anak dapat menerima bahasa Arab melalui indera pendengaran mereka. Yang keempat, multimedia. Multimedia merupakan pengembangan istilah dari audiovisual. Disebut multimedia karena di dalam media tersebut melibatkan banyak unsur sekaligus, misalnya unsur suara, warna gerak, dan ukuran secara bersamaan. Istilah multimedia cenderung digunakan untuk media berbasis komputer elektronik dan digital. Contohnya, aplikasi pembelajaran di Android, kuis Android, software, dan lain-lain. Poin yang kedua, media pembelajaran kosakata. Kosakata dalam bahasa Arab yang biasa disebut dengan mufrodat atau vocabularies dalam bahasa Inggris
yaitu berupa kumpulan-kumpulan kata yang sudah diketahui oleh beberapa orang. Mufradat adalah banyak kata yang dipahami oleh orang dan digunakan untuk membuat atau menyusun suatu kalimat atau beberapa kalimat. Perbendaharaan kosakata yang terbentuk bahasa lisan atau bahasa tulis bisa menjadi ukuran kemampuan berbahasa Arab. Bagi pelajar bahasa Arab pemula, mempelajari kosakata itu penting. Selain menghafalkannya, harus dimurojaah juga. Menuliskan mufradat lalu dilafalkan, kemudian dipakai oleh dirinya sendiri. Rata-rata perbendaharaan mufradat bagi para pemula mencapai 500 kata hingga 1000 kata. Pengaplikasian mufradat sering dipraktekkan melalui maharat seperti istima, khitabah, qiraah, dan kalam. Tujuan mempelajari mufradat yaitu adalah yang pertama, mengenalkan mufradat yang belum diketahui siswa kepada siswa melalui lisan atau dapat juga dengan pemahaman mendengar. Contoh media yang dapat digunakan yaitu seperti permainan kartu kilat. Kartu kilat atau flashcard adalah kartu yang digunakan untuk mengenalkan kosakata beserta maknanya dengan cara memperlihatkannya secara cepat atau beberapa detik sambil melafalkan kata yang dimaksud dan siswa diminta untuk menirukannya. Kartu kilat digunakan secara klasikal atau secara bersama-sama di kelas. Untuk itu, kartu kilat dibuat dengan ukuran yang memadai yang memungkinkan siswa yang duduk di bangku belakang tetap dapat melihat dengan jelas gambar atau kata yang terdapat pada kartu tersebut. Kartu tersebut berisi gambar atau kata, cara penempatan kata dan gambarnya bervariasi. Yang kedua, mengajarkan siswa mengucapkan mufradat dengan fasih, karena pengucapan yang fasih menjadikannya ahli dalam berbicara dan membaca dengan fasih. Dapat diaplikasikan dengan media pembelajaran native speaker atau mendatangkan pembicara asing dari luar negeri. Jadi para guru bahasa Arab bisa mendatangkan pembicara asing dari luar negeri seperti Arab atau Mesir, sehingga anak bisa belajar dari orang pembicara asing tersebut. Yang ketiga, dapat mengaplikasikan mufradat dalam bentuk ucapan bahkan dalam bentuk tulisan dengan baik dan benar. Media pembelajaran yang dapat digunakan seperti siswa dipersilakan untuk menyusun mufradat menjadi beberapa kalimat dari banyaknya mufradat yang telah siswa hafal. Poin yang ketiga adalah media pembelajaran struktur bahasa. Berikut beberapa contoh media untuk pembelajaran struktural. Yang pertama yaitu game edukasi. Dalam melakukan pembelajaran struktural ini, game merupakan salah satu metode yang dapat digunakan. Contohnya saja game susun kata. Dalam penggunaan game edukasi ini sangat cocok untuk anak-anak. Dengan game ini, anak-anak dapat mengasah kemampuannya dalam menyusun kata agar tepat dan benar. Selain itu, game sangat efektif untuk pembelajaran anak karena dengan game, anak cenderung terhibur dan tidak mudah bosan. Yang kedua, bernyanyi. Bernyanyi adalah kegiatan di mana anak-anak akan mengeluarkan suara secara beraturan dan berirama, baik diiringi musik ataupun tidak diiringi. Rangkaian kata-kata yang diucapkan oleh anak dengan irama akan cenderung mudah diingat oleh anak, sehingga secara tidak langsung anak sudah terbiasa dengan kata-kata dalam nyanyian tersebut yang telah tersusun sesuai tata bahasa. Dengan ini selanjutnya anak akan mudah untuk membuat susunan kata yang baik dan benar. Dengan menggunakan metode ini, anak juga akan lebih senang dan tidak mudah bosan. Media yang ketiga yaitu kartu. Metode kartu adalah di mana anak akan diberi kartu yang terdapat tulisan satu kata, kemudian menunggu instruksi dari guru. Contoh, guru akan memberi instruksi kepada anak untuk membuat kalimat dengan kata ini. Guru juga bisa memberikan instruksi anak harus mengelompok dengan anak lain yang memiliki kartu di mana kata dalam kartu-kartu itu bisa tersusun menjadi sebuah kalimat. Dengan metode ini akan mengasah kemampuan anak dalam membuat susunan kata. Media yang keempat yaitu program-program text to speech. Dalam program ini, pengguna dapat mengubah dari teks menjadi suara rekaman melalui handphone. Seorang guru harus menyiapkan beberapa hal, yaitu yang pertama, bahan atau materi yang direkam bisa diambil dari
buku bahasa Arab yang digunakan atau dikembangkan sendiri, misalnya hiwar atau percakapan. Yang kedua, personil yang akan direkam, apakah yang direkam suara guru itu sendiri atau meminta bantuan dari orang lain. Yang ketiga, ponsel yang digunakan untuk merekam. Terdapat banyak web yang menyediakan program text to speech, salah satunya yaitu Podcast. Bahasa yang tersedia dalam program ini bermacam-macam, salah satunya bahasa Arab. Ketika menggunakan program text to speech, terkadang suara yang dihasilkan tidak sesuai dengan tulisannya. Maka dari itu, harus lebih memperhatikan tulisan serta harokat dan melakukan editing berulang-ulang hingga mendapatkan hasil suara yang diinginkan. Untuk pengajaran di dalam kelas, output atau suara yang dihasilkan melalui program text to speech dapat diputar atau dimasukkan ke dalam PPT. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, sedikit materi dari saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi kali ini. Syukron wa afan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.